Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran SolidWorks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada gambar di depan. Baiklah, untuk terlebih dahulu kita klik New, kemudian kita klik Part, kemudian kita OK-kan. Seperti biasa, sebelum kita menggambar, kita harus memilih plan apa yang akan kita jadikan untuk penggambaran sketch. Pada gambar ini kita lihat bahwa yaitu posisi penggambaran kita berada pada posisi datar, di mana posisi datar itu lebih cenderung ke top plane. Maka kita klik top plane, kemudian kita sketch. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan center rektangular, di mana rektangular kita buat di sini berukuran 90 kali 64. Di sini center line. Nah, di sini kita beri dimensi itu adalah 90. Kemudian di sisi bagian bawah itu adalah 64. Kemudian kita lanjutkan dengan klik fitur, kemudian kita extrude boss, di mana ketebalan dari plane ini sendiri itu adalah 33 mm. Di sini dapat kita lihat bahwasanya itu kalau kita reverse itu berubah menjadi ke arah bawah, kalau kita klik reverse lagi dia ke arah atas. Di sini ada mid plane, di mana kalau kita memilih mid plane ini setengah ke atas, setengah ke bawah. Nah, maka pada penggambaran kali ini kita milih yang blend yang seperti biasa, di mana ketebalannya adalah 33 mm. Kemudian kita OK-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan penampilan dari isometrinya sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sisi bagian atas, di mana pada proses pembuatan ini kita lebih cenderung membuat plane pada posisi bagian depan dari balok dasar yang kita buat. Di sini kita jadikan bagian ini adalah sketch. Kemudian kita normal tukan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat bentuk gambar ini seperti sisi miring, kemudian di tengah-tengahnya ada sebuah lingkaran. Kita buat di sini ke arah atas, kemudian kita arahkan ke sebelah kanan, kemudian kita akhiri di sini. Kemudian kita tutup dengan sebuah garis. Kemudian kita klik kanan, kita select. Kita pastikan relasi dari sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan itu adalah di sini kalau kita lihat adalah equal. Oke, di mana sisi ini itu harus sama. Nah, kemudian kita lanjutkan titik ini. Kemudian kita titik ini terhadap titik bagian pinggir itu harus saling coincident. Kemudian kita OK-kan. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya itu titik center dari atau titik 0 point-nya dengan titik tengah bagian atas itu harus vertikal, di mana garis titik tengah dengan titik bagian bawah itu harus sejajar. Kemudian kita beri dimensi, di mana dimensi ini sendiri itu adalah 60 mm. Maka gambar kita telah selesai. Kemudian kita OK-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan dari isometri. Nah, sebelumnya kalau kita membuat seperti ini, maka seluruh bagian ini harus kita isometri, kemudian harus kita extrude boss sampai ke sisi bagian belakang, kemudian kita lakukan pemotongan pada sisi bagian depan, bagian belakang, dan bagian tengah. Dikarenakan proses penggambaran kita ada sedikit terjadi kesalahan, lebih tepatnya kita menggunakan sketch pada sisi bagian tengah, di mana sisi bagian tengah di sini itu adalah plane dari right plane ini sendiri gitu. Maka ini kita hapus terlebih dahulu. Ini kita exit sketch-nya kita hapus, kemudian kita delete, kemudian kita yes. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan plane di right plane. Kemudian kita sketch, maka sketch yang kita buat itu berada di tengah-tengah dari balok yang kita buat. Kemudian kita klik garis, kemudian kita klik ke atas, ke sebelah kanan, kemudian ke bawah. Kemudian kita klik kanan, nanti baru kita tutup dengan sebuah garis. Kemudian kita buat relasi antara sisi sebelah kanan dengan sisi sebelah kiri itu harus equal. Kemudian kita OK-kan. Titik tengah dari garis di atas terhadap titik 0 point yang di bawah itu harus vertikal. Kemudian kita OK-kan.
Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, di mana panjang ini sendiri itu adalah 60. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis panjang. Kemudian kita klik kanan, kita select. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle, setengah dari circle dengan radius 20. Sini kita klik, kemudian kita klik ini. Kemudian kita klik dimensi dari ini sendiri itu adalah 40 mm. Kemudian kita trim. Kemudian kita hapus. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, di mana tinggi ini sendiri itu adalah 37. Dari titik atas ke titik bawah itu adalah 37. Oke, kemudian kita oke-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan fitur kemudian extrude boss. Kemudian kita putar, di mana kita lihat di sini seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya itu di sini kita bisa memilih mid plane. Di mana mid plane ini kalau kita ngisinya 33 berarti setengah ke sisi sebelah kanan, setengah ke sisi sebelah kiri. Di sini panjangnya itu adalah 48, maka di sini bisa kita isi langsung 48. Maka 24 ke kanan, 24 ke kiri. Atau bisa kita membuat yang pertama, kalau ini kita jadikan blend, kemudian ini kita isi 24, kemudian di sini ada direction 2, kita isi juga 24. Maka dia akan membentuk direction pertama ke sebelah kanan 24, direction kedua sebelah kiri 24. Jadi tergantung bagian mana yang akan kita bentuk. Kita misalkan pada latihan kali ini kita gunakan perintah mid plane. Kemudian kita isi 48 mm. Kemudian kita oke-kan. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan alur di sisi bagian ini. Kalau kita membuat alur ini, kita lebih cenderung memilih di sisi bagian atas, kemudian kita buat skate, kemudian kita cut sedalam 25 mm. Maka ini kita jadikan skate, kemudian kita skate, kemudian kita normal tukan. Kemudian kita lanjutkan dengan memilih rektangular, di mana di sini kita memilih adalah center rektangular. Kemudian kita klik ini. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, di mana dimensi ini sendiri itu adalah 16 mm. Kemudian kita fitur, ini kita jadikan isometri. Tampilannya itu adalah isometri. Kemudian kita extrude cut, di mana extrude cut di sini itu adalah kedalaman 25 mm. Kemudian kita oke-kan. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan alur di sisi bagian depan, di mana sisi bagian depan ini itu adalah panjangnya itu adalah 28 kali 16 mm. Ini ada di sisi kanan dan sisi sebelah kiri. Sama, kita akan menggunakan sisi bagian atas sebagai skate yang akan kita gunakan. Kemudian kita normal tukan. Kemudian kita pilih di sini adalah corner rektangular. Di sini corner rektangular, di sisi sebelah kanan kita corner rektangular. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, di mana dimensi panjang ini sendiri itu adalah 28 mm. Kemudian di sebelah kanan 28 mm. Kemudian lebarnya ini itu adalah 16 mm. Di sini 16 mm. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat relation, di mana relasi di sini titik tengah ini dengan titik 0 point itu harus horizontal. Kemudian titik tengah dari sebelah kanan dengan 0 point itu harus di titik tengah ini itu harus horizontal dengan titik 0 point. Mohon maaf, di sini kita ulangi lagi, titik 0 point dengan titik tengah dari midpoint ini sendiri itu harus dalam kondisi horizontal. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita fitur, kemudian kita extrude cut-kan. Kemudian ini kita tampilkan secara isometri agar nampak sisinya ini, di mana kedalaman ini sendiri itu adalah 37 ditambah 8. Di sini bisa kita isi 37 ditambah 8 mm. Nah, di sini adalah dengan kedalaman itu adalah 45 mm. Kemudian kita oke-kan. Maka gambar yang kita buat sudah membentuk sebuah alur. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan alur di sisi bagian bawah dengan men-skate di sisi bagian depan.
kita klik bagian depan, kemudian kita sketch, kemudian kita normal tukan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan. Di sini kita gunakan corner rectangular, kemudian kita buat seperti balok, di mana balok ini sendiri itu adalah 26, kemudian ini nih kita buat itu adalah 14 mm. Kemudian di titik tengah, kemudian kita okekan terlebih dahulu titik center point atau zero point dengan titik tengah dari rectangular itu harus vertikal. Kemudian kita okekan. Kemudian kita fitur, kita extrude cut. Sebelum kita extrude cut, kita tampilkan dulu seperti isometri. Kemudian ini bisa kita pilih adalah true all, di mana true all dia akan memotong sampai ke titik akhir dari gambar ini sendiri. Kemudian kita okekan. Maka gambar kita sudah nampak sesuai yang kita inginkan. Mungkin itu aja pembelajaran kita pada malam hari. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat memandu kawan-kawan untuk berlatih SolidWorks secara otodidak. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.